Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya selaku Dewan Pembina AJV juga, KKI, OPI, dan Organisasi Pewarta Indonesia. Jadi beliau ini, Om Didi ini ceritanya ini mau ke tempat saya, Rawon Bidadari, mau bikin podcast berkaitan PSMT dan banyak hal. Lalu Om Didi ini tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan. Informasi yang kami dapatkan, beliau naik motor listrik ya, naik motor listrik ini kemarin benjol ini di foto videonya, nggak begini, ini benjol. Sebenarnya tadi malam atau dini hari mau mengadu ke sini karena Om Didi ini sempat masuk rumah sakit dan ini kondisi aslinya ya. Jadi kedatangan saya ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bentuk edukasi dan advokasi. Nah, makanya karena waktu kejadian itu Bang Nurbek ya, Bang Nurbek ini juga ada di tempat kami Rawon Bidadari. Jadi begitu beliau selaku wartawan atau yang akan meliputi Rawon Bidadari, akhirnya teman-teman semua pada ke tempatnya beliau. Itu ceritanya. Ya, saya nggak bisa bicara panjang karena kalau bicara panjang itu agak mengganggu di kepala yang pertama ya. Nah, intinya posisi saya itu membawa motor listrik kecepatan antara 15 sampai 20. Jadi dari posisinya ini dari yaitu Win itu yang arah ke Lebak Bulus. Terowongan. Masuk terowongan. Sebelum terowongan nggak dari Win ke Lebak Bulus itu dari Secapa Poluan, di Secapa Poluan naik ke atas. Nah, ketika saya membelok ke kanan dengan sen yang sudah saya berikan, saya melihat di spion itu ada pengendara motor itu dari kiri ya ke kanan langsung ambil kiri nabrak. Nah, posisi nabrak ini membuat motor dengan saya itu jauh terpental. Nah, pada saat terpental itu saya berada di jalan dengan buka dengan darah dan saya mau bangkit jatuh lagi karena pandangan saya gelap. Itu kemudian nggak lama kemudian saya ditahan untuk tidak bangkit, baru dipapak ke pinggir jalan. Nah, kejadiannya itu kemarin tanggal 24 jam setengah 5. Jadi nggak jauh dari itulah, nggak jauh dari jembatan penyeberangan yang kalau kita ke kanan ke arah Cirende, ke kiri ke arah mana tuh? Jalan Pondok Pinang. Pondok Pinang. Kemarin saya itu sempat menangani karena jadi Mas Didi juga melaporkan ke saya dalam kondisi kecelakaan, benjol-benjol, keluar darah, ini masih gas yang kemarin. Jadi pada saat saya datang, driver Grab itu terkapar. Dia yang dirasakan dadanya sakit, yang pokoknya nggak bisa bangun lah. Karena kalau digerakin badan itu dia nggak kuat. Maka ya dengan penanganan darurat, ya kan kita pengen segera itu dia ditangani secara intensif. Kita pengen buru-buru tuh dibawa ke rumah sakit. Tapi saya coba hubungi lewat online ya kan Puskesmas Lebak Bulus, tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Dan bahkan saya sempat menawarkan teman-teman Grab yang di situ di lokasi itu banyak teman-teman Grab di sana itu. Saya menawarkan supaya pakai jasa Grab, tapi justru mereka menolak. Nggak tahu ya alasannya apa, mungkin ini berkaitan dengan tanggung jawab ya kan, atau ya resiko-resiko gitu. Yang pada akhirnya ketika memang sudah agak malam, kurang lebih jam 6:30 kali ya. Jam 7 Ya, sekitar itu jam 7-an. Nah baru di situ kita stopin banyak mobil tuh. Ya mereka rata-rata nggak mau. Nah, kebetulan ada angkot kosong. Nah, barulah ditaikin dengan angkot kosong. Driver Gojek itu. Jadi Gojek ya kan, karena memang dia nggak bisa bangun. Gitu. Nah maka keputusannya pada saat itu ya kita mau bagaimana, kan kita harus ada penanganan secara intensif dan sifatnya darurat, maka kita harus segera bawa ke rumah sakit. Kan gitu, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Nah ini karena terkait kecelakaan lalu lintas yang bukan tunggal, karena antara driver Grab dengan korban Mas Didi gitu.
Nah, tentunya kan di sini ada keterkaitan dengan perusahaan Grab. Maka dari Mas Didi minta pertanggungjawaban, tapi tidak ada satupun pihak dari perwakilan maupun perwakilan perusahaan Grab itu yang bersedia untuk bertanggung jawab. Bahkan biaya di rumah sakit pun itu tidak ada yang mau menanggung. Yang pada akhirnya ya kita dengan sukarela ya kita bayar sendiri gitu. Karena di rumah sakit juga penanganannya kita nggak ada lagi gitu. Buat apa kita lama-lama di rumah sakit? Karena tujuan manajemen rumah sakit itu yang penting dibayar lunas bisa pulang. Kalau kita belum bayar nggak bisa pulang. Terus nanti dampaknya seperti apa kalau seandainya kita bertahan, kita belum bayar, kita masih meributkan dari pihak manajemen Grab untuk bertanggung jawab dengan menanggung beban biaya rumah sakit. Tentu kan akan menambah biaya lagi. Nah, maka keputusan kita tetap kita bayar, ya kan, secara pribadi. Gitu. Saya pegang kwitansinya rumah sakit. Ya. Disampaikan Sebesar aja. 1.270 kurang lebih. Ini untuk satu orang korban Mas Didi. Dan driver Grabnya juga sama ya. Jadi hanya penanganan itu ya penanganan darurat saja. Ketika memang dianggap tidak terlalu mengkhawatirkan, ya pasien diperbolehkan pulang dengan syarat jadi harus melunasi. Kalau belum lunas ya nggak boleh pulang. Nah, yang menjadi persoalan saya itu di mana tanggung jawab perusahaan, gitu, khususnya negara terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena siapa sih yang mau mendapatkan musibah? Seperti halnya kita mengalami bencana alam. Siapa sih yang mau mendapatkan musibah? Kan tidak ada. Nah, ketika terjadi kecelakaan di jalanan, ya tentu negara ini harus peka dan mau bertanggung jawab. Artinya jangan sampai dipersulit segala urusan, gitu. Baik itu penanganan perawatan intensifnya, ya kan, maupun biayanya dan lain-lain. Jadi mungkin dengan maksud tujuan kami datang ini mendampingi Mas Didi, ya kan, saya sebagai lawyer dan ketua umum dari Barisan Kesatria Nusantara, Carofi, akan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap perusahaan Grab. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua umum Yayasan Indonesia, memang saat Didi kawan kita ini kecelakaan, dia langsung nelfon saya. Saya pikir Didi dipukulin karena mukanya pada bengkak kan. Saya kira bilang dia ditabrak karena sebelumnya memang Didi kan bilangnya pakai mobil, atau dia ganti motor akhirnya ditabrak. Nah, akhirnya saya mendampingi Didi di rumah sakit bersama beberapa teman-teman, ada Lolo juga, ada AGP juga datang, ada Mas Egi, ada Prai itu kita dampingin. Memang di rumah sakit itu situasinya memang jadi banyak perdebatan. Kita ada perdebatan sama para Satgasnya Grab, terus kita sama pihak rumah sakit juga debat, mulai dari security-nya sampai yang melayani gitu. Nah, intinya sih saya di sini hanya mendampingi Mas Didi karena bagi saya ini tugas kita sebenarnya. Apalagi saya selaku Yayasan Bunuh Indonesia, memang ini yang harus kita lakukan ke depannya, mendampingi kawan-kawan kita yang mengalami kejadian seperti ini. Ini ada solidaritas antara profesi. Jadi saya berharap sih setelah laporan ini nanti kita akan coba arahnya mau kemana sih, kita pertanggung jawaban seperti apa sih kalau kawan-kawan kita mengalami kecelakaan seperti ini. Tapi yang pasti saya agak sedikit kecewa dengan beberapa statement dari para pihak-pihak yang kemarin ada di sana. Seperti apa sih nanti akan diceritakan kronologinya mungkin setelah kita buat laporan dulu. Tapi yang pasti saya meminta kepada pihak-pihak terkait, seharusnya kejadian ini kan kejadian yang tidak bisa diduga lah ya kan. Harusnya ada sebuah kemanusiaan yang terjadi di sana, bukan mengandalkan SOP, karena kalau prosedur sebuah perusahaan pasti jelimet gitu kan. Nah, yang saya harapkan kemarin ada sebuah aksi kemanusiaan yang turun di sana, tetapi malah jadi blank dan akhirnya kita berdebat kosong.
Nah, untungnya teman kita bisa keluar dari rumah sakit, itu pun juga bantuan ada Gus Rofi yang tahu-tahu membayar, karena dari sisi Grab-nya sendiri memang ya supir Grab membayar biaya yang begitu besar, saya yakin juga dia nggak punya uang, jadi kita nggak bisa maksakan juga kita.